Pendapat yang benar itu berharga, tetapi dia akan lenyap dari jiwa apabila tidak diperteguh oleh alasan rasional. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih filsafatan terus ya. Ini nanti belakang-belakang baru kita mencari relevansinya untuk hidup kita. Dilanjutkan penjelasannya oleh Plato. Opini itu meskipun benar, levelnya tetap di bawah episteme. True opinion atau orthodoxa is not the same as knowledge atau episteme. Jadi opini meskipun benar tidak sama dengan pengetahuan. Kenapa begitu? Karena opini yang benar itu memang baik dan berguna seperti pengetahuan, tapi sifatnya tidak menetap kebenarannya. Jadi sekedar opini tadi, apakah itu kepercayaan, apakah itu tadi imajinasi, kadang-kadang ya benar. Tapi dia tidak menetap. Kenapa? Tidak ada pendukung rasionalnya. Itulah. Jadi mungkin benar anak yang gondrong tadi tidak sholat. Tapi kan tetap statusnya bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kamu tidak punya pendukung rasional. Gitulah. Misalnya, wah, itu yang lengannya penuh tato itu, oh itu mesti juga golongannya tidak pernah wudhu itu. Nah, misalnya contohnya. Loh, ini kan doksa. Mungkin juga benar loh, anak itu memang tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu. Tapi kan tidak bisa universal. Ada juga nanti yang punya tato sih, tapi rajin sholat. Kita tidak bisa menguniversalkannya. Jadi opini benar itu tidak selalu setara dengan episteme. Anak filsafat itu biasanya kalau ngomong bulat misalnya. Mungkin benar, contohnya banyak. Tapi kan tidak bisa kita anggap universal semuanya begitu. Nanti ada orang yang menjelaskan filsafatnya gampang, tidak bulat. Jadi true opinion, orthodoxa, itu tidak membuat dia jadi episteme. Kenapa? Ya dia dasarnya pengalaman, asumsi, kepercayaan yang bisa saja untuk konteks A cocok, untuk konteks B tidak cocok. Untuk dia bisa selevel episteme, syaratnya apa? Tambahi logos, tambahi argumen rasional, baru. Jadi makanya di tulisannya Plato di Mene itu ada pandangan begini. Pendapat yang benar itu berharga, tetapi dia akan lenyap dari jiwa apabila tidak diperteguh oleh alasan rasional. Diperteguh oleh alasan rasional itu gini deh. Coba ya. Tadi kembali ke contoh tato tadi. Tato jenis tertentu orang ini mesti tidak pernah wudhu. Misalnya tadi. Loh kenapa kamu bilang begitu? Karena tato jenis itu air tidak bisa kena kulit misalnya. Jadi meskipun dia wudhu ya batal wudhunya. Nah ini ada reasoningnya. Kalau ada ininya lebih kuat. Misalnya ada orang ngomong, kalau mau ke MCS itu belok kiri ya, misalnya. Nah, ini masih opini. Dia bisa valid kalau ditambahi reasoning.
Karena kalau kamu dari barat kok belok kanan, ketemunya warung apa, hotel apa di sebelah sana itu. Jadi belok kiri karena di sana ada. Jadi ada penjelasan reason rasionalnya. Oke. Baik. Jadi doksa ditambah logos baru jadi episteme. Tidak doksa yang benar pasti episteme, tidak begitu. Jadi carikan dulu pembenar rasionalnya. Jadi ketika ada alasan rasional, baru doksa tadi naik kelas jadi episteme. Tidak sekedar opini sekarang, karena ada argumennya. Orang Indonesia itu ramah-ramah, terus dijelaskan. Karena budaya asli Indonesia itu begini loh, begini loh. Jadi kalau ada orang tidak ramah, berarti dia tidak layak disebut orang Indonesia. Nah, mungkin dia sudah keluar dari budayanya sendiri. Nah ini terus jadi universal pandangannya. Jadi episteme. Anak filsafat itu bulet kalau ngomong. Nah misalnya, terus dijelaskan maksudnya begini loh. Filsafat itu tidak sekedar bicara yang dangkal, yang luar. Dia selalu masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam ini biasanya ada penjelasan tambahan ini, penjelasan tambahan itu. Sementara orang itu maunya jawaban simpel. Orang pinginnya langsung saja A apa langsung saja B. Jadi ketika orang filsafat ngomong agak dalam, bagi dia terus jadi bulet. Alah ruwet. Nah, jadi ini ketika ada logosnya, ada penjelasannya terus, oh iya, jadi kebenaran sekarang. Yang sebelumnya kamu bantah, ya bisa enggak Pak. Teman saya ada yang enggak bulat, ada enggak. Tapi begitu dijelaskan, oh kalau maksudnya itu ya memang benar. Jadi doksa plus logos lahirnya episteme. Oke, ya karena kan kadang-kadang masyarakat kita itu kan banyak yang inginnya kayak kalian tadi loh, ingin instan saja, tidak perlu bulat. Jadi begitu ada orang ngomong panjang, kesannya jadi bulat. Makanya saya kapan itu diundang televisi untuk model ceramah agama yang ada tanya jawabnya. Terus saya bilang, janganlah. Nanti karena saya khawatir kalau ada tanya jawab terus saya jawab panjang lebar versi filsafat, nanti pemirsanya lari. Karena wong yo kalau di kita kan pertanyaan itu orang maunya jawaban alam kok yo haram apa halal gitu aja loh. Enggak usah ruwet-ruwet menurut ulama ini, ulama itu kesuwen, ustaz. Langsung saja lah, halal apa haram. Kan kita maunya begitu. Kalau dijelaskan detail, kita enggak betah. Maka model-model penjelasan filsafat terus dikesankan, ruwet, bulat kemana-mana. Langsung intinya saja loh. Yang dimaksud intinya itu maksudnya enggak muter-muter. Yo, itu istimewanya kita. Jadi ini juga pelajaran ya buat kalian. Karena kadang-kadang masyarakat kita itu maunya barang jadi. Sulit kalau diajak berpanjang-panjang nalar mereka. Sudahlah, biar yang mikir diwakilkan kalian saja, saya terima dadi. Yo, seperti ini sebenarnya. Yo boleh-boleh saja, cuma masalahnya nanti kalau kalian hanya mau instan saja, kalian akan mudah dimanipulasi. Ketika kalian tidak bertanya mengapa, itu kemungkinan nanti kalian menjalankannya secara tidak sadar. Coba ya, kenapa kalian malam hari ini hadir di ngaji filsafat, padahal mungkin banyak yang kampusnya sudah libur? Loh itu kalau kalian tidak bisa, tidak tahu ya Pak, kok saya masih ikut ngaji, berarti kalian tidak sadar. Orang sadar itu pasti dia bisa jawab mengapa. Ya meskipun mungkin jawabannya artifisial. Karena saya nganggur Pak.
Oke, kalau ada aktivitas lain ya tak kerjain ya mumpung nganggur. Itu berarti kan paling tidak kalian bisa jawab mengapa. Paling tidak sadar. Kalau hari ini kan banyak istilah autopilot. Autopilot itu kita hidup sehari-hari ini jalan begitu saja tanpa kita pertimbangkan. Kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Itu berarti kita hidup tanpa kesadaran. Sehebat apapun produktivitas kita, kalau tidak sadar, ya kita tidak bisa menikmatinya. Ya cirinya gampang lah. Kalau kalian sering tiba-tiba ujuk-ujuk merasa, sudah Rebo lagi. Nah, sudah Jumat lagi, kok cepet ya. Itu berarti kalian lebih banyak autopilot dalam hidupmu. Jadi tidak menjalaninya secara sadar. Maka di sini Plato mengingatkan, mungkin kita hidup dengan banyak dosa, tapi tambahkan logos. Di antara cara mudah memasukkan logos itu, coba bertanyalah mengapa. Meskipun pertanyaan mengapa itu bisa menjengkelkan. Saya masih ingat dulu almarhum bapak saya itu punya satu kalimat sakti untuk membuat saya berpikir. Beliau saya cerita apa saja capean, terus beliau bilang, terus ngopo. Pak, alhamdulillah saya kemarin menang lomba cerdas cermat. Iya, lah terus ngopo. Saya ranking 1 loh Pak. Iya, lah terus ngopo. Jadi ini pertanyaan yang membuat kita berpikir, iya sudah ranking 1, lah terus kalau sudah ranking 1 mau apa? Selanjutnya bagaimana? Apa sudah selesai ceritanya? Apa sudah selesai perjalanannya? Kan masih panjang. Makanya beliau selalu mancingnya pakai kalimat, lah terus ngopo? Ya mungkin khawatir tak tagih hadiahnya dong, mungkin gitu ya. Cuma beliau ya pertanyaannya sering begitu. Nah itu pelajaran penting untuk kita kalau kalian ingin jadi filosof, sering-sering bertanya mengapa. Mengapa sih begini? Mengapa sih begitu itu? Kalian akan hidup dengan kesadaran yang sangat penuh. Ya, kita lanjutkan. Ini kita mulai di kehidupan konkret kita. Tadi kan definisi-definisinya. Ini yang sering kita alami hari ini. Namanya doksa publik. Doksa publik itu keyakinan bersama masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan, tradisi, emosi, persuasi, bukan dari pencarian kebenaran yang rasional. Ini namanya doksa publik. Mungkin kadang disebut common sense. Sudah dianggap benar begitu saja. Kenapa dianggap benar? Karena selama ini begitu. Kenapa dianggap benar? Karena banyak orang yang lain juga begitu. Ini namanya doksa publik. Jadi, ya contohnya nalar doksa publik itu misalnya kalau banyak orang setuju berarti itu benar. Kalau hari ini ya yang viral berarti benar. Komennya kok positif semua berarti benar. Ini doksa publik. Jadi, hasil survei menunjukkan, ini doksa publik. 80% pemilih memilih. Ini doksa publik namanya. Jadi doksa publik itu ya suara terbanyak, tradisinya begitu, biasanya begitu. Common sense di masyarakat, itu doksa publik. Anak ini rajin sekali ya, tekun sekali kuliahnya. Pasti dia nanti jadi orang besar. Ini doksa publik.
Padahal kadang-kadang yang males, tidak lulus-lulus, dosennya sampai jengkel, tiba-tiba begitu lulus jadi orang besar. Nah, kan banyak yang begitu. Tapi sudah terlanjur jadi doxa publik bahwa anak tekun, rajin, soleh, inilah yang masa depannya cerah. Jadi common sense-nya begitu. Jadi ini salah satu contoh sederhana kalau teman-teman ingin memahami apa itu doxa publik. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan doxa publik inilah nanti Plato antara lain mengkritik model demokrasi. Jadi dalam Republik beliau mengkritik demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan memutuskan keputusan-keputusan politik dengan dasar opini mayoritas. Berarti nanti yang terpilih bukan karena orangnya memang layak memimpin, tapi karena memenangkan suara mayoritas. Istilahnya Plato, kebenaran dikalahkan oleh popularitas. Itu demokrasi. Jadi ini salah satu contoh gambaran yang sangat dikritik oleh Plato. Ya silakan nanti kalian, saya tidak tahu setuju apa tidak dengan pandangannya Plato ini. Jadi ada analogi karena nanti Plato menawarkan philosopher king. Bahwa yang layak jadi raja, jadi pemimpin itu harusnya para filosof. Ini kita bahas 2 minggu yang akan datang di minggu ke-3 bulan ini ya tentang philosopher king ini. Kenapa sih harus filosof? Makanya kalian kuliahlah filsafat kalau ingin jadi presiden. Karena yang layak itu ya philosopher king kata Plato loh ya. Ya sayangnya ngaji filsafat tidak ada ijazahnya. Jadi kalian tidak bisa mengandalkan ngaji filsafat. Jadi kenapa begitu? Ya kata Plato yang harusnya memimpin itu ya bukan karena dipilih suara terbanyak-banyak orang, tapi harusnya dia yang memang benar berkualitas bisa memimpin. Tapi dalam sistem demokrasi yang mimpin adalah yang paling populer. Apalagi nanti ketika ada manipulasi-manipulasi untuk membuat seseorang terkenal atau tidak terkenal. Ini semakin memprihatinkan. Kata Plato, inilah bahayanya doxa publik dalam ranah politik. Terus beliau menjelaskan lagi hubungannya doxa publik dengan orang-orang pinter yang nyari untung mereka sendiri, yaitu kaum sofis. Mungkin dulu pernah kita bahas ya satu sesi tentang sofisme. Sofisme ini banyak isinya guru-guru atau orang-orang pinter yang dengan kepinterannya mereka mencari keuntungan. Termasuk antara lain memanfaatkan doxa. Ini jaraknya tipis ya. Yang satu istilahnya filosofi, yang satu sofis. Ini rival kalau sama Sokrates. Jadi kaum sofis itu menjadikan doxa bahan baku retorika. Jadi mereka ini tidak
anti doksa. Padahal doksa hanya opini, tapi dia tahu doksa publik ini disukai oleh masyarakat, maka mereka memanfaatkan itu untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi kalau dalam bukunya Plato yang Gorgias dan Protagoras itu, beliau menyebut orang sofis itu melihat ini masyarakat sedang trennya apa ya, yang disukai apa ya, kalau hari ini yang viral apa ya. Terus dia mengambil doksa itu sebagai bahan retorikanya, sehingga terus orang banyak merasa, wah orang ini mewakili kita, orang ini suaranya cocok dengan mau kita. Yang dari situ nanti dia mencari keuntungan. Ini sofis namanya. Apa istilahnya? Mungkin belakangan ada istilah cek ombak. Nah, dicek ombak, kira-kira masyarakat suaranya gimana ya? Oh, ternyata kecenderungannya ke sana. Dimanfaatkanlah kecenderungan masyarakat itu, dimanipulasi untuk kepentingannya. Ini sofis. Yang kedua, orang sofis ini pinter membuat doksa seolah-olah seperti episteme. Dengan retorikanya, dengan bahasa yang indah, dengan analogi yang memikat, dengan permainan emosi, dengan logika yang tinggi. Orang nganggep, ini kelas tinggi, ini luar biasa. Saya sulit memahaminya, nggak paham-paham aku. Canggih memang. Orang terpesona oleh itu, dianggapnya itu episteme, padahal doksa. Alah, itu kayak mahasiswa baru yang suka pakai istilah-istilah keren, itu kan sering begitu. Kalau mahasiswa lama sudah males. Biasanya yang semangat kan baru. Itu kan biasanya gitu, anak-anak baru baca buku 1-2 terus wah bertaburan istilah-istilah hebat. Kalau ngomong sudah, wah ini sesuai paradigma eksistensial yang sedang. Kita kan senangannya ngono. Nah, kaum sofis agak mirip-mirip begitu. Orang terpesona dengan retorikanya. Atau memainkan emosi publik. Kita jadi tersentuh, kita jadi ikut marah, kita jadi ikut sedih, ikut nangis, dan lain sebagainya. Ini khas, namanya kaum sofis, tapi pada akhirnya mengarah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Kemudian, bagi orang-orang sofis ini yang memanfaatkan doksa publik tadi, dia menggunakannya untuk menang debat. Zaman itu masih banyak perdebatan-perdebatan terbuka. Jadi arenanya masih terbuka. Di mana-mana sering terjadi. Ya kayak sekarang mungkin ya ada banyak media, banyak podcast yang mewadahi orang debat. Nah, zaman itu orang-orang sofis ini menggunakan doksa untuk menang debat. Bagi mereka yang penting menang. Benar itu belakangan saja. Jadi, kata Plato, orang-orang sofis itu tidak peduli keadilan dan kebaikan. Yang penting kemenangan. Yang keempat, mereka juga orang-orang sofis ini pandai menjual doksa. Jadi mengkomodifikasi. Jadi mereka ini mengut bayaran. Jadi ketika mereka membela seseorang atau sekelompok orang, mereka pintar membuat yang lemah tampak kuat atau sebaliknya. Mereka bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ini kelompok sofis. Salah jadi benar itu kan tergantung argumennya saja.
Nah, kalau sudah mentok kan kalian tinggal pakai dalil yang populer itu kan. Biasa Pak, kita kan manusia Pak. Kita bukan malaikat. Wajar saja kalau salah, itu argumen mentok sudah. Itu kayak zaman dulu, gimana saya ceritakan ya, zaman dulu ada mahasiswa sama mahasiswi KKN digerebek orang kampung karena masuk kamar berdua. Paham lah ya, masuk kamar berdua kan tidak mungkin tadarusan, tidak mungkin tahajud. Itu kan dia. Ya terus orang kampungnya WA, Pak Faiz leres niki mahasiswanya. Oh nggih Pak, itu kebetulan terus ya, terpaksa harus saya yang wawancara dia. Terus dia ini menggunakan kepinterannya untuk mahasiswa. Ilmunya banyak untuk bantah. Dia kalimatnya, salah saya apa toh Pak? Wong ini pacar-pacar saya sendiri. Suka sama suka. Loh. Terus kalau ada resiko apa-apa, misalnya dia hamil apa-apa, saya siap tanggung jawab. Loh. Salahnya di mana saya? Dosa itu Mas. Dosa saya siap nanggung. Ayo. Bantai piye kamu kalau dia siap nanggung itu. Demi cinta saya Pak, neraka saja saya berani. Ayo. Kamu harus nasihati gimana? Itu pinternya orang membalik kata bahwa yang benar jadi salah, salah kelihatan jadi benar. Pak, saya ujian nyontek ini, nawa itu saya birrul walidain Pak. Kalau itu kan bantai ya susah itu kalau dia. Gini loh Pak, cara berpikirnya. Kalau saya nyontek kan kemungkinan nilai saya bisa tinggi. Nah kalau nilai saya tinggi, orang tua saya kan bahagia Pak. Jadi ya niat saya membahagiakan orang tua. Terus tapi kan kalau ketahuan nama baikmu di depan orang-orang, di depan Allah juga, ya setiap perjuangan memang ada pengorbanannya kan Pak. Tidak semuanya sukses gitu. Jadi ini cara berpikir begini-begini, mungkin kalian susah ya bantahnya, tapi itulah yang dilakukan antara lain oleh orang-orang sofis ini. Makanya dulu ketika kita belajar logika, itu ada satu klausul yang saya sebutkan itu kan, tidak selalu yang kita tidak bisa membantahnya berarti dia benar. Ada kalanya memang kita saja yang memang kurang canggih sehingga tidak bisa membantah. Tapi sebenarnya itu salah. Jadi tidak semua yang kita tidak bisa jawab itu berarti saya yang salah, dia yang benar. Karena kadang-kadang ya kita kalah pinter saja. Kadang-kadang bukan kalah pinter isinya, cuma kalah pinter ngomongnya saja. Nah, itu yang disebut retorika tadi. Baik, ini doxa publik yang oleh orang-orang sofis jadi komoditas. Kalau analoginya Plato dalam Gorgias, filsafat itu seperti obat. Kalau sofis itu seperti kosmetik. Obat itu menyembuhkan, meskipun kadang-kadang pahit. Tapi kalau kosmetik, ya memang menampilkan sesuatu dengan indah, meskipun kadang-kadang menipu. Jadi ya kalau sekarang mungkin tidak perlu mahal-mahal kosmetik lah, kalau kalian foto pakai filter lapis berapa gitu kan. Pencitraannya saja, tidak masuk ke hakikat kebenaran terdalamnya. Jadi sebenarnya doxa, tapi dikemas seolah-olah episteme. Ini nanti penting untuk situasi kita hari ini, banyak yang seperti itu.